Halo semuanya, aku Devrian. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Aku doakan ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin makasih dulu nih karena kalian tuh masih menyempatkan waktu kalian gitu untuk mendengarkan podcast aku. Dan buat kalian nih yang belum sempat dengerin podcast aku sebelumnya, kalian gak usah khawatir, kalian bisa kok mendengarkannya di YouTube aku. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan hari ini nih, aku mau ngasih tahu dulu nih kalau podcast aku tuh membahas tema yang random aja gitu kan. Pengalamannya itu aku ambil dari pengalaman aku pribadi, pengalaman teman aku juga ada. Nah, dan pokoknya hal-hal yang random deh, sama seperti orangnya yang random ini. Oke deh, daripada kebanyakan basa-basi, kan nggak enak juga gitu ya. Baiklah, masuk aja kita ke pembahasan topik pada hari ini. Nah, di sini siapa sih yang sering jawab terserah ketika ditanyain? Kayak ditanyain kayak gini nih, mau makan apa, mau jalan kemana, pasti jawabnya tuh terserah lah. Nah, seolah kita tuh nggak tahu gitu mau jawab apa dan seolah semuanya tuh kita serahkan aja gitu sama yang ngajak. Kesel nggak sih kalau dijawab terserah kayak gitu? Kalau aku pribadi sih mungkin kesal, soalnya kan kita nggak tahu juga keinginan mereka itu apa. Nah, tema ini nih cocok banget sih buat kamu yang sering jawab terserah ketika ditanyain. Kita mungkin sih sering mendengar orang yang mengatakan terserah, bener kan? Nah, apalagi kata terserah itu mungkin sangat identik bagi orang pacaran, PDKT-an. Nah, apakah itu benar? Kalau kalian mengatakan itu benar, kalian salah. Justru kata terserah itu bukan hanya identik untuk orang pacaran aja sih, tapi kata terserah itu udah merambah ke banyak orang aja gitu. Mungkin kayak sahabat kita juga pernah jawab kata terserah, teman kita, atau bahkan sudah sampai ke keluarga kita gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang terserah nih ya, mungkin kata itu bukan hanya untuk laki-laki aja sih yang mengucapkan hal itu, tapi perempuan pun juga sering mengatakan itu, bahkan itu tuh udah menjadi senjata pamungkas loh bagi mereka. Apalagi nih ya, kalau mereka tuh sedang ada dalam masalah gitu. Mungkin salah satu alasannya adalah mungkin mereka tuh ingin dimengerti gitu kan. Nah, apalagi kalau menginginkan sesuatu gitu. Aku kasih contoh deh, misalnya ketika kita ingin bertanya dia tuh mau makan apa, mau jalan kemana. Kalau kalian mendengarkan jawaban dari dia itu terserah, berarti secara nggak langsung kalian tuh udah terkena senjata pamungkas perempuan tuh. Dan kalian tuh harus banyak-banyak bersabar ya, walaupun jawabannya sedikit membuat kita agak kesal kan. Nah, kalian di sini jangan salah paham ya, bukan berarti hanya perempuan aja sih yang sering bilang terserah. Laki-laki juga ada kok, tapi kata terserah ini nih udah identik gitu sama senjata pamungkas perempuan. Makanya kata terserah itu lebih identik dengan perempuan daripada laki-laki. Nah, kalian sadar gak sih kalau kita pikir-pikir nih ya, kebiasaan mengucapkan kata terserah itu bisa berdampak gak baik loh untuk diri kita sendiri, apalagi orang lain kan. Loh, kenapa bisa kayak gitu? Nah, jawabannya itu membuat diri kita bisa menjadi kekanak-kanakan. Nah, ternyata kalau kita sering mengucapkan kata terserah tuh, apalagi ya sedang berselisih paham dengan pasangan, teman, atau bisa juga sih sama sahabat, itu tuh bisa membuat kita menjadi kekanak-kanakan gitu. Tentu aja sih kata terserah itu dilontarkan karena diri ini nggak mau berpikir lebih jauh gitu, seolah memaksa orang lain memutuskan secara sepihak. Aku kasih contoh lagi deh. Pernah nggak kalian kalau diajakin kemana gitu atau diajak mau jalan kemana, jawabannya tuh ya terserah. Seolah dia tuh nggak mau berpikir dulu gitu, enaknya mau makan apa atau mau ngelakuin apa, atau minimal diskusi dulu deh enaknya mau ngapain. Nah, akhirnya yang ngajak kita, yang nentuin kita mau ngapain, bersyukur deh kalau jawabannya ya udah, nggak apa-apa, boleh juga. Kadang ada juga loh orang yang ngejawab, ya masa kesini, masa mau makan ini. Dengar jawaban kayak gitu tuh pengen ngelus dada gitu rasanya kan. Udah ditanyain jawabnya terserah, pas kita nentuin secara sepihak, dianya malah nggak mau gitu. Kalau kalian pernah merasakan hal itu, kalian harus banyak bersabar ya. Dan selanjutnya itu, kalau kita keseringan mengucapkan kata terserah, merupakan itu tuh sikap yang sangat menyebalkan gitu kan. Jangan jadikan kata terserah itu jadi senjata. Nah, karena kata terserah itu ternyata
bisa menimbulkan kemalasan loh bagi orang lain. Lama-kelamaan orang tuh akan jadi malas gitu saat meminta pendapat kita. Nah, terutama teman kita nih, sahabat dan pasangan kita. Dulunya kalian tuh sering banget gitu pergi ke mana gitu kan. Pas ditanya lagi, tapi jawabnya terserah. Orang tuh udah malas banget gitu dengar jawaban kita. Akhirnya orang pun udah malas banget ngajakin kita ataupun minta pendapat kita karena kesal mendengarkan jawaban terserah. Dan yang terakhir, ternyata kata terserah tuh membuat kita jadi nggak profesional gitu. Menyerahkan keputusan pada orang lain tuh ternyata pilihan yang nggak baik itu. Terbiasa menyerahkan hidup pada orang lain membuat kita tuh terlalu nyaman dan malas berinovasi gitu. Seperti yang aku bilangin tadi ya, kalau kita menentukan sesuatu secara sepihak tuh rasanya itu bukan pilihan yang terbaik loh. Kadang diterima, kadang enggak. Tapi perilaku kayak gitu tuh seolah kita tuh kurang inovasinya, nggak bisa memberikan jawaban terbaik. Otomatis orang lain sih atau teman kita deh yang nentuin secara sepihak. Bahkan yang paling bahaya nih ya, kalau kita terus terbawa sampai dunia kerja, maka akan menimbulkan persepsi buruk loh. Karena kata terserah tuh mencerminkan sikap yang nggak profesional. Nah, jangan disamain deh lingkungan pertemanan kita dengan lingkungan teman kantor kita. Kalau di lingkup pertemanan kita tuh serasa bebas aja gitu kan. Nah, beda dengan lingkungan kantor. Karena di kantor tuh kita tuh harus bersikap profesional gitu kan. Kalaupun kita ditanya, kita nggak bisa loh jawab terserah, harus kasih jawaban yang profesional kalau kita ditanya. Seandainya kita ditanya di lingkungan kantor dan jawabannya terserah, apa yang terjadi? Kan nggak kebayang gitu kan. Makanya jangan sekalipun jawab kata terserah deh kalau kita sedang ditanya di lingkup pekerjaan kita. Nah, jadi nih ya untuk teman-teman dan terutama untuk aku pribadi deh juga, kalau kita ditanya jangan deh jawabnya dengan kata terserah, karena kita tuh nggak tahu loh apa yang dirasakan teman kita ketika kita jawab terserah. Entah dia marah, kesal, sabar, kita kan nggak tahu. Atau mungkin bisa jadi juga mereka akan jengkel dengan sikap kita, sehingga mereka tuh rasanya malas banget mau ngajak kita kemanapun atau minta pendapat kita. Makanya kalau kita ditanya, jangan deh jawabnya terserah, minimal dipikirkan dulu lah atau diskusikan dulu. Mungkin itu bisa menemukan jawaban yang terbaik. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian dulu podcast aku yang membahas tentang terserah. Untuk teman-teman, terutama untuk aku pribadi juga nih ya, kalau ditanyain jangan deh jawab kata terserah. Kalau nggak tahu mau ngapain, minimal didiskusikan dulu atau dipikirkan dulu. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di podcast selanjutnya.